Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di sini kami umat-Mu, jemaat-Mu, datang ke hadapan-Mu dalam ibadah sore hari ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkuasalah atas hati, pikiran kami. Berilah kami hikmat untuk memahami firman yang akan kami dengarkan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kita hari ini di Minggu Letare, tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayat 20. Bilangan 21 ayat 10 sampai 20 saya akan bacakan, marilah mengikuti di dalam hati masing-masing. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zaret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari ini bersuka cita? Apakah kita hari ini bersuka cita? Hari ini yang disebut dengan Minggu Letare. Coba kita sama-sama membaca artinya. Bersukacitalah. Letare artinya bersukacitalah. Coba kita tanya pada diri kita, apakah saya hari ini bersukacita atau tidak? Dan apa yang membuatmu bersukacita hari ini? Apakah karena kesehatan, keselamatan dalam perjalanan panjang yang baru dilalui, masakan ibu yang enak, suami yang perhatian, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang baik, penurut, tetangga yang perhatian, orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Saya rasa kita sepakat begitu banyak alasan untuk kita bersukacita pada hari ini.
Secara istimewa firman Tuhan hari ini menyapa kita yang berkumpul pada ibadah sore hari ini dengan topik minggu, menyerukan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Di dalam tubuh kita ini lebih banyak kandungannya adalah air. Kalau kita kekurangan cairan, kita bisa kehausan, dehidrasi, atau bahkan jatuh sakit. Oleh karenanya, air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu kita dapat membuat suatu pengertian bahwa air adalah sebuah kehidupan dan tidak akan ada kehidupan tanpa air. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini kita akan melihat ini adalah sebahagian dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Saat mereka telah keluar dari tanah Mesir dan sudah menyeberangi laut. Di sana mereka mengalami kesulitan. Setelah penyeberangan hingga 3 hari mereka tidak memperoleh air untuk diminum. Lalu apa respon bangsa itu kepada Musa sebagai pemimpin mereka? Bangsa Israel bersungut-sungut. Banyak yang marah, bersungut-sungut kepada Musa dan bahkan kepada Tuhan sendiri. Mereka bahkan berkata, lebih baik kami mati di Mesir. Di sana banyak makanan daripada di sini. Kamu membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk melihat kami mati begitu saja. Mati mengenaskan di padang gurun. Dan ternyata sungut-sungut bangsa itu justru mendatangkan hal yang tidak baik bagi mereka. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat 4 hingga ayat 9, bangsa itu bersungut-sungut, mukanya muram karena mereka harus mengelilingi tanah Edom. Tabadau si dalanan namion katanya. Sudahlah air tidak ada, makanan tidak seperti yang di Mesir, perjalanan kami tambah jauh. Lalu mereka berkata kepada Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami bosan ini saja dari hari ke hari. Lalu apa respon Tuhan? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka. Dan banyak dari orang Israel yang mati. Sebagai pemimpin, lalu Musa datang ke hadapan Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan menjauhkan ular-ular itu daripada mereka. Lalu Allah pun menjawab dan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka setiap orang Israel yang dipagut oleh ular tedung itu saat melihat ular tembaga, ia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam nas ini ayat 10 sampai 20. Kita bisa melihat ada beberapa daerah yang disebutkan di dalam Alkitab. Dari sini, dari Obot ke Abarim, lalu ke Zeret, dan beberapa kota-kota yang lain atau tempat yang lain. Nah, jadi perjalanan bangsa ini di padang gurun dari satu tempat ke tempat lain. Ketika mereka tiba di tempat lain, mereka berkemah di sana. Ini juga bisa disebut sebagai hidup yang nomaden atau berpindah-pindah.
Tapi saat kehidupan mereka di sana, Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka perlu. Bahkan di ayat 16 dengan tegas Allah sendiri yang berkata kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Tuhan Allah menyediakan air bagi mereka. Dan apa respon umat? Mereka bernyanyi. Nyanyian ini adalah sebagai ungkapan syukur karena apa? Mereka menyadari betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan yang sungguh sangat panjang, dalam perjalanan padang gurun. Allah telah menyediakan air, Allah telah menyediakan apa yang benar-benar mereka butuhkan waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan di padang gurun, setetes air lebih berharga daripada segenggam emas. Mereka berusaha mencari oasis atau sumber mata air di padang gurun, namun mereka tidak menemukan. Tetapi yang dapat mereka temukan adalah saat Tuhan berfirman dan memberikan kepada mereka sumber air kehidupan bagi umatnya. Inilah yang pertama sekali yang harus kita percayai, bahwa Tuhan menyediakan sumber air kehidupan kemanapun kita melangkah bila kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bila kita bersikap bersungut-sungut atau bahkan menolak, merasa murka kepada Tuhan karena perjalanan itu agak sulit, apa yang akan terjadi? Apakah perjalanan ini semakin mulus, semakin cepat tiba sampai tujuan? Ternyata tidak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat dari letak geografis, ternyata jarak antara Mesir ke Israel tidak lebih dari 800 kilometer. Tetapi berapa lamakah mereka melalui perjalanan panjang itu? 40 tahun. 40 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Ada apa dengan waktu 40 tahun? Kalau memang jarak itu bisa ditempuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah punya tujuan. Allah ingin membimbing, Allah ingin membentuk, Allah ingin menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar. Dan perjalanan di padang gurun adalah pelajaran kehidupan. Nah, jadi yang pertama sekali kita dapat melihat dari teks khotbah ini, perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju Kanaan adalah gambaran dari perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Perjalanan kita, tujuan hidup kita ada di Kanaan atau bisa kita sebutkan Yerusalem, Hutana Sonang, surga. Perjalanan ke sana tentu kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Ada kesulitan, ada tantangan di perjalanan panjang itu yang harus kita tempuh. Dan kesulitan itu semua manusia harus mengalami. Apakah orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, siapapun orangnya, pasti akan menghadapi yang namanya pelajaran dalam kehidupan. Untuk meraih sebuah harapan, tentu kita membutuhkan perjuangan. Untuk menggapai sebuah cita-cita, tentu pemuda, pelajar harus hidup dengan disiplin, harus bekerja keras, dan harus percaya kepada Tuhan, dan harus hidup di dalam perintah Tuhan. Semakin kita menjauh, semakin kita menolak, semakin kita merasa jalan ini terlalu sulit bagiku, sehingga kita mencoba melawan Tuhan, sehingga kita mencoba untuk hidup menjauh dari Tuhan, maka kita akan semakin kering. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan ini harus kita lalui. Hingga pada akhirnya kita akan bersaksi seperti nyanyian orang Israel itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yang berikut kita akan melihat dari teks ini, di ayat ke-16, Tuhan sendiri yang memberikan air kepada mereka. Tuhan menyediakan kehidupan, kebutuhan hidup umat Israel justru sebelum mereka meminta kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengenal kita satu persatu. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita sendirian menghadapinya. Dia hadir sebagai air kehidupan yang akan melegakan kita, melepaskan kehausan, melepaskan dahaga kita, sehingga kita memperoleh kesegaran jiwa, rohani, dan jasmani kita. Tuhan menyediakan air bagi manusia. Tidak ada yang bisa menciptakan air. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan air untuk dipergunakan oleh manusia. Air adalah sumber utama kebutuhan manusia. Kalau Tuhan sudah menyediakan kebutuhan utama manusia, Tuhan pasti menyediakan kebutuhan lainnya bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kembali, kapan kita membutuhkan air? Sepertinya setiap hari dalam segala aktivitas kita membutuhkannya. Dan kita akan meminum air minum bukan hanya ketika kita haus, karena memang itu adalah kebutuhan tubuh kita. Ini adalah sebuah gambaran. Jangan karena kita berduka, jangan karena kita kesulitan, jangan karena kita mau ujian, tiba-tiba kita datang kepada Tuhan. Jangan. Seperti kita meminum air, menggunakan air untuk kebutuhan hidup kita setiap harinya, itulah gambaran bahwa setiap menit detik kehidupan kita, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, jadi bukan hanya ketika kita sedih, bukan hanya ketika kita merasa gagal, bukan hanya ketika kita merasa ada yang kurang di tengah-tengah kehidupan kita, bukan. Tapi setiap saat kita membutuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut kita melihat tadi dari teks epistel yang sudah kita baca. Seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur untuk mengambil air. Di sana Yesus memperkenalkan dirinya. Secara tidak langsung Yesus mengatakan, "Akulah air hidup itu. Barang siapa yang minum dari sumur itu, ia akan tetap haus. Dia akan kembali haus, tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Siapakah itu? Yesus. Terimalah dia, percayalah padanya, maka kita akan memperoleh sumber air hidup. Maka jiwa kita tidak akan kering, maka pikiran kita akan tetap fokus pada tujuan, bukan fokus pada pergumulan saja, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita memang hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan gampang menyerah, kita tidak akan cepat kering, karena Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat bagi kita bagaimana menghadapi sebuah persoalan. Bukan dengan bersungut-sungut, danglau manarita. Bukan untuk membandingkan kok kehidupan orang lain lebih baik dari saya, bukan. Mengapa rumput tetangga lebih hijau dari rumput di pekarangan rumah saya, bukan. Tapi kita dilatih untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda apa yang kita alami dari sudut pandang iman. Karena Tuhan selalu ada dan bekerja menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar, tidak pernah berhenti. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang perlu kita miliki, Amanginang, supaya jiwa kita, rohani kita tidak kekeringan saat menghadapi persoalan yang timbul di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, Dialah yang memberikan kehidupan kekal itu. Terimalah, imanilah, percayalah kepadanya. Setiap orang yang haus, Ia akan melegakannya. Haus dari kelepasan dari dosa-dosa. Kehausan ini bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani saja yang setiap hari kita bekerja mencari apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, bukan. Ini bukan hanya tentang kebutuhan jasmani, tetapi yang terutama adalah kebutuhan rohani kita, jiwa kita yang akan Dia segarkan. Ini yang sangat kita butuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dari nas ini, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka menyanyikan nyanyian seperti yang tertulis di ayat 17. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Bukan mereka sendiri yang menggali, tapi ada yang sudah menyediakan. Dan itu adalah tangan Tuhan melalui para bangsawan dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Nyanyian ini adalah sebuah sikap rasa bersyukur. Kita harus tahu mengucap terima kasih. Ikut taboto do madok mauliate. Kita harus lebih banyak bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Jangan lebih banyak bersungut-sungut, tapi hitunglah berkat-berkat yang sudah kita terima dalam hidup ini. Syukuri apa yang sudah kita terima, maka itu yang akan melegakan kita. Jangan lihat apa yang belum ada padamu, tapi hitung, lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba menghitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kita akan takjub. Seperti nyanyian yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan takjub oleh kasih-Nya. Karena apa? Kita tidak mampu menghitung saking banyaknya, tak terbilang jumlahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah sumber air kehidupan hanyalah Tuhan Yesus. Apa yang kita cari di dunia ini akan memberikan kepuasan sementara. Oleh sebab itu, unang tarlalap, jangan terlena, jangan lupa kebutuhan rohani kita juga jauh lebih penting daripada itu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, meraih apa yang kita harapkan, impikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, sumber air kehidupan, Ia akan melegakan, menghibur, menyembuhkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa.